Halo semuanya, kami dari kelompok 7 ingin presentasikan tugas pengenalan komputasi dengan topik tren suhu di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Brikita Stevi Mutiara dengan NIM 163-21065. Kemudian ada Vita R. Asia Aan NIM 163-21109. Vinka Rahma Yuditya NIM 163-21225. Kemudian ada Pandu Ardi Setiawan NIM 163-21053. Jadi, tahukah kamu apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global membuat suhu bumi kita menjadi sangat panas sekali. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang kami rangkum menjadi 4. Di antaranya ada efek rumah kaca, efek umpan balik, variasi matahari, dan aktivitas manusia seperti kegiatan industri, peternakan, dan lain sebagainya. Suhu bumi yang terlalu panas akan menyebabkan beberapa dampak berkepanjangan yang merugikan manusia, seperti melelehnya gletser, kebakaran hutan, kekeringan di beberapa daerah, musnahnya beberapa spesies hewan, serta naiknya permukaan air laut. Saya akan menjelaskan mengenai grafik faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan suhu di Indonesia dan hubungannya. Temperatur rata-rata adalah derajat panas rata-rata dari aktivitas molekul dalam atmosfer yang biasanya diukur dalam 1 bulan. Berdasarkan data, temperatur rata-rata yang bernilai maksimum terjadi pada bulan Oktober, sedangkan temperatur rata-rata yang bernilai minimum terjadi pada bulan Juli. Mengalami tren yang cenderung naik meskipun pada bulan Juli mengalami penurunan, lalu naik lagi sampai bulan Oktober dan turun lagi mulai bulan November. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah 1. Temperatur maksimal. Temperatur maksimal adalah derajat panas tertinggi dari aktivitas molekul dalam atmosfer yang biasanya diukur dalam 1 bulan. Berdasarkan data, temperatur maksimal yang bernilai maksimum terjadi pada bulan Oktober, sedangkan temperatur maksimal yang bernilai minimum terjadi pada bulan Januari. Yang kedua, temperatur minimal. Temperatur minimal adalah derajat panas terendah dari aktivitas molekul dalam atmosfer yang biasanya diukur dalam 1 bulan. Berdasarkan data, temperatur minimal yang bernilai maksimum terjadi pada bulan Januari dan bulan Desember, sedangkan temperatur minimal yang bernilai minimum terjadi pada bulan Agustus. Yang ketiga, jumlah curah hujan. Jumlah curah hujan adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penakar hujan pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap, tidak mengalir, dan diukur dalam satuan milimeter. Berdasarkan data, hari hujan yang maksimum terjadi pada bulan Desember, sedangkan hari hujan yang minimum terjadi pada bulan Agustus dan akan mencapai nilai maksimum pada bulan Desember. Yang keempat, hari hujan. Hari hujan adalah jumlah hari yang terjadi hujan yang dinyatakan dalam satuan hari. Berdasarkan data, hari hujan yang maksimum terjadi pada bulan Maret dan April, sedangkan hari hujan yang bernilai minimum terjadi pada bulan Oktober. Yang kelima, lama penyinaran matahari. LPM atau durasi penyinaran matahari, sunshine duration. Lama penyinaran matahari adalah lamanya matahari bersinar cerah pada permukaan bumi yang dihitung mulai dari matahari terbit hingga matahari terbenam, dinyatakan dalam satuan persen. Berdasarkan data, LPM yang bernilai maksimum terjadi pada bulan September, sedangkan LPM yang bernilai minimum terjadi pada bulan Maret. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi suhu rata-rata di Indonesia. Jika temperatur maksimum, temperatur minimum, dan lama penyinaran matahari LPM meningkat, maka suhu rata-rata juga cenderung akan meningkat. Namun, jika hari hujan dan jumlah curah hujan menurun, maka suhu rata-rata cenderung akan meningkat. Kami menganalisis data tren suhu di Indonesia dengan mengambil wilayah Bandung sebagai sampel dalam kurun beberapa tahun terakhir, yaitu tahun 2019. Berikut adalah bahasa pemrograman yang kami buat untuk menghasilkan dimensi data. Data yang akan dianalisis kami dapatkan dari Kementerian PPN atau Bappenas melalui website https://www.data.go.id/search, dan pada file data tersebut memuat informasi terkait temperatur di Bandung pada tahun 2019 dari bulan Januari hingga Desember. File data tersebut kami beri nama data_2019 dengan format file CSV. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai statistik data. Sebelum melakukan pendataan statistik, penulis melakukan import file dari library untuk mengakses file data. Selanjutnya, bahasa pemrograman akan membaca data tersebut. Sampel data.
Pertama-tama kan dilakukan pengambilan beberapa sampel data. Untuk data kami ini, kami mengambil 5 sampel data pertama. Jadi dia dari bulan Januari sampai bulan Mei, bagaimana temperatur rata-ratanya, temperatur maksimal, temperatur minimal, jumlah curah hujan, hari hujan, atau durasi penyinaran matahari. Kemudian yang kedua adalah data ke-6 sampai baris terakhir. Jadi di sini kami mengambil data yang tersisa tadi, yaitu mulai bulan Juli sampai bulan Desember. Kemudian yang ketiga adalah mengurutkan data jumlah curah hujan dari yang terbesar. Untuk ini kami melakukan pengurutan dengan menuliskan DF short values jumlah curah hujan ascending files pada template. Kemudian yang keempat, kami mengurutkan data berdasarkan temperatur rata-rata dari yang terbesar. Adalah visualisasi data yang kami lakukan. Yang pertama adalah penampilan perubahan terhadap waktu. Dapat dilihat dari grafik bahwa temperatur rata-rata di Bandung pada tahun 2019 tidak memiliki selisih yang cukup jauh setiap bulannya atau dalam keadaan stabil. Yang kedua, perbandingan kategori. Berdasarkan grafik, terlihat temperatur minimal tidak jauh berbeda dari bulan ke bulan. Begitu juga dengan temperatur rata-rata. Yang ketiga, penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian. Dari pie chart dapat kita lihat perbandingan proporsi antara curah hujan per bulan sepanjang tahun 2019 dengan banyak hari hujan dalam satu bulan. Proporsi terbesar terlihat pada bulan Maret dan April, di mana pada kedua bulan ini sering terjadi hujan, yaitu sebanyak 25 hari. Yang keempat, plotting relationship. Pada data yang dianalisis kali ini, atribut temperatur minimal dan maksimal saling berhubungan, sehingga bisa didapatkan temperatur rata-rata. Selain itu, atribut curah hujan dan hari hujan juga saling berkorelasi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.